Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alif 8 akan mempresentasikan tentang paper yang berjudul Protesisme dan Paganisme terhadap Kehidupan. Saya dari kelompok 5 memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Mohrisal, di sebelah saya sebagai pembaca Koh Ramadan. Dan guru pembimbing kami itu di sini SPD. Di sini pembaca akan langsung membacakan teks pada kali ini. Ya, adalah sebuah bumi yang terjadi akibat gerakan dalam bumi. Gerakan ini disebabkan oleh adanya proses pertahanan dan lipatan lempeng di dalam bumi hingga menimbulkan seisme atau gempa bumi. Adapun seisme gempa bumi termasuk tenaga indigen, yakni tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari dalam. Pada pengurian yang disebab pengaruh tenaga dari dalam bumi, seisme biasa disebut sebagai gempa bumi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi disebut seismologi. Seisme akan terjadi akibat adanya tenaga tektonik di dalam atmosfer berupa pergeseran lapisan batuan. Gempa bumi yang dihasilkan dari tenaga ini sangat besar dan meliputi daerah luas wilayah Togo. Guys, salah satu contohnya yang terjadi pada tsunami Samudra Hindia dan gempa tektonik di Aceh pada 1960. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Seisme adalah gerakan pada kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi. Seisme bisa disebut sebagai gempa bumi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi disebut dengan seismologi. Seisme akan terjadi akibat adanya tenaga tektonik di dalam atmosfer berupa pergeseran lapisan batuan. Gempa bumi dihasilkan dari tenaga ini sangat besar dan meliputi daerah luas. Salah satunya contohnya terjadi pada tsunami Samudra Hindia dan gempa tektonik di Aceh pada 1960. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, rasio ketergantungan Indonesia tahun 2015 besar 49,20. Secara tidak langsung memiliki makna bahwa persentase jumlah penduduk usia produktif mencapai sekitar 7,42% dari jumlah penduduk keseluruhan. Selanjutnya, jika persentase jumlah penduduk usia produktif ini dikaitkan dengan persentase generasi milenial tahun 2017 yang sebesar 33,75% dari jumlah penduduk keseluruhan. Ini berarti bahwa sumbangan generasi milenial dalam membentuk jumlah penduduk usia produktif tergolong cukup tinggi karena sekitar 50,36% dari jumlah penduduk usia produktif pada dasarnya merupakan generasi milenial asli atau usia ketergantungan dari 2019 dan 2017 sama besar. Pemutusan salah. Salah. 1. Pengaruh seisme terhadap manusia. Yang 2. Pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan manusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui seisme. 2. Mengetahui apa saja dampak negatif dan negatif kehidupan. 3. Mengetahui kematian dan kehidupan yang ada di beberapa negara. Selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh Mohrisal. Bab 2, pembahasan. 1. Pengaruh seisme terhadap kehidupan manusia, yaitu 1. Membuat banyak orang meninggal. 2. Merusak fasilitas umum. 3. Wilayah menjadi desa. 4. Banyaknya pengangguran karena karbonnya hancur. 5. Berkurangnya sumber daya alam dan sumber daya manusia. 7. Jaringan transportasi dan komunikasi terganggu. Dan juga seisme juga menimbulkan banyak angka kematian dan angka kerusakan terhadap kehidupan manusia yang ada di bumi. Seisme juga membuat kerusakan bumi dan kondisi kepada bumi maupun di darat maupun di air dan ada yang seisme atau gempa bumi terjadi. Pengaruh positif seisme terhadap kehidupan adalah menjadi bahan ajar atau penelitian bagi para ilmuwan, dan dengan mengatur ajar dan pengamatan seisme di dalam kehidupan, ilmuwan bisa merancang teknologi yang tepat, bisa melakukan alihan gempa yang dirajut untuk mencegah apabila terjadi saat terjadi. Tempat dengan seisme. Gempa
Gempa bumi juga dapat memberikan dampak sosial bagi masyarakat jika terjadi dalam skala besar. Bencana alam tersebut bisa menimbulkan kemiskinan, kelaparan, serta warga yang sakit, baik dari penyakit atau luka yang diakibatkan oleh runtuhan. Secara umum, tenaga endogen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa. Tektonisme terdiri atas 2 proses, yaitu epirigonesa dan orogenesa. Alat pengukur gempa bumi yaitu seismograf, merupakan alat yang digunakan untuk mencatat gempa bumi, yang mana seismometer adalah sensor dari seismograf. Hasil rekaman dari seismograf dapat disebut seismogram, yang selanjutnya diambil ketika terjadi kejadian gempa bumi. Apa bulan benar? Ketiga kesimpulan. Jadi dari rangkuman paper sisme di atas kita sambil ambil kesimpulan bahwa sisme merupakan gempa bumi yang terjadi dengan adanya tenaga tektonik di dalam atmosfer dalam berupa pergeseran lapisan batuan yang ada di dalam lapisan bumi yang sekarang kita tempati. Syarat dengan adanya sisme yang mana kita akan lebih berhati-hati dan menjaga lingkungan bumi dari ancaman gempa bumi yang besar lebih dari dahsyat lagi. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.